Semua akan bahlul pada waktunya. Bahlul banyak mendapatkan curhat dari banyak sekali anak cucu bahlul di seluruh dunia. Surat itu berkaitan dengan nasib para cucu-cucu bahlul, nasib dari anak-anaknya bahlul yang kebetulan kuliah di Universitas Lampung atau UNILA. Yang kita tahu beberapa hari lalu rektor UNILA yaitu Profesor Karomani ditangkap KPK karena diduga menerima uang suap dalam penerimaan mahasiswa baru Fakultas Kedokteran untuk jalur mandiri. Para cucu bahlul ini curhat karena medsos terlalu ramai, terlalu banyak orang marah, terlalu banyak orang yang nyinyir, terlalu banyak orang yang bertepuk tangan untuk sebuah musibah atau barangkali juga tragedi atau barangkali adalah karma dalam tanda petik. Musibah atau tragedi tentu ini kalau kita kaitkan dengan konteks sivitas akademika di luar rektor dan beberapa petinggi rektorat UNILA, ada beberapa petinggi UNILA yang terjaring OTT KPK itu. Ya, kita tahu bahwa baru setelah KPK menangkap orang nomor satu di UNILA, publik baru tahu. Oh, rupanya ada serumpat-serumput, ada permainan di bawah meja soal penerimaan mahasiswa baru lewat jalur mandiri. Nah, masalahnya adalah layakkah kita, publik yang bukan alumni UNILA atau apalagi yang alumni UNILA, itu justru tertawa atau mengolok-olok setelah terjadinya kasus ini. Kita tahu bahwa UNILA itu selain menjadi milik dalam tanda petik sivitas akademika UNILA, juga adalah milik masyarakat Indonesia, terutama masyarakat Lampung. UNILA adalah perguruan tinggi yang bertugas untuk mencetak generasi bangsa yang mumpuni, yang berkualitas, yang kelak diharapkan akan menjadi para pemimpin atau para penentu kebijakan di negara ini. Nah, ketika rektornya tersandung kasus terkait dengan suap, maka runtuhlah semua gerbang moral. Semua hal yang berkaitan dengan nilai-nilai baik UNILA itu seolah-olah menjadi hancur, berkeping, dan itu menciptakan kesedihan tersendiri, terutama adalah bagi para alumni atau para keluarga besar UNILA. Jadi kalau misalnya kita marah, kemudian mencaci maki rektor yang terkena OTT itu, atau kita yang gembira, senang, kemudian mengolok-olok kampus UNILA, itu kemudian apa yang bisa kita peroleh?
Kalau menurut Bahlul, tidak ada sama sekali yang bisa kita dapatkan dari aksi-aksi kita itu. Kita manusia semuanya adalah pendosa. Ya, pendosa. Saya adalah pendosa. Saya kotor. Saya kemana-mana membawa kotoran. Begitu juga Anda. Begitu juga para anak Bahlul, para cucu Bahlul. Semuanya kotor. Nah, masalahnya adalah hanya Tuhanlah yang tahu. Hanya Tuhanlah yang bisa membolak-balikkan keadaan. Hanya Tuhanlah yang bisa membuka borok itu ke depan masyarakat banyak. Dan ketika itu dibuka, maka akan malulah kita. Ya, kita akan malu, tentu saja. Anak-anak kita akan malu. Para kerabat, cucu kita, saudara-saudara, kakek, nenek, ibu, bapak, semuanya akan malu. Sebagai manusia yang berakal, bolehlah kita berpikir lebih jauh lah ya. Berpikir lebih jauh, lebih jernih bahwa mestinya dengan kasus ini kita berterima kasih kepada KPK yang sudah membuka kebobrokan atau kebusukan yang terjadi. Ya, soal kebobrokan atau soal kebusukan yang dibuka ke publik itu kemarin-kemarin atau hari ini barangkali adalah pimpinan Unila. Tapi bisa jadi besok adalah kita, atau saudara kita, atau orang tua kita, atau anak kita. Kalau kita lihat bagaimana proses penerimaan mahasiswa baru lewat jalur mandiri yang dilakukan oleh Fakultas Kedokteran Unila, yang kemudian menjadi musibah atau bencana ini, sebetulnya kita juga layak untuk bertanya, apakah ini hanya terjadi di Unila? Mungkinkah ini terjadi juga di kampus-kampus yang lain? Kita tidak tahu ya. Kita tidak tahu. Yang pasti hari ini yang terbongkar atau terbuka barulah Unila. Yang menjadi perbincangan, yang sedang menjadi lakon adalah kampus Unila. Dalam situasi seperti ini, tentu saja kemarahan tidak akan menyelesaikan masalah. Yang terpenting adalah tentu saja pembenahan. Pembenahan harus dilakukan oleh Unila dengan niat baik, serius, dan kerja keras. Kepercayaan masyarakat harus kembali ditumbuhkan, dikembangkan. Nah, bagaimana peran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Riset dan Teknologi dalam hal ini? Tentu saja peran Kemendikbudristek ini sangat besar. Jadi sebetulnya kasus ini mestinya harus dimaknai sebagai pintu masuk atau awal bagi perbaikan Unila yang lebih baik pada masa mendatang. Jadi tidak saja sistem penerimaan mahasiswa baru lewat jalur mandiri yang harus diperbaiki, tetapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana sistem itu bisa dikontrol oleh masyarakat. Publik bisa tahu, termasuk barangkali adalah uang yang masuk ke Unila lewat penerimaan mahasiswa baru tersebut.
Kan kasus ini sebenarnya kan sangat sederhana ya, sederhananya begini, soal penerimaan mahasiswa baru lewat jalur mandiri, ini kan sudah menjadi kebijakan yang diketahui oleh seluruh sivitas akademika, ya, sudah tahu. Kemendikbud saya yakin juga sudah tahu. Dan itu tidak hanya terjadi di Unila. Yang tidak diketahui oleh masyarakat itu kan masalah adanya uang atau setoran di luar uang resmi yang mestinya disetorkan oleh orang tua mahasiswa baru ini jika diterima di Unila. Yang konon nilainya batas minimalnya sampai ratusan juta. 150 juta atau 250 juta begitu. Minimal segitu. Tanpa batas atas. Maksimal di berapa. Nah, yang juga menjadi pertanyaan adalah kalau itu diketahui, tidak hanya diketahui oleh rektor, artinya kan banyak pihak di Unila yang tahu tentang uang itu. Kemana? Apakah ini masuk ke rekening Unila? Sebenarnya kalau masuk ke rekening Unila itu masalahnya menjadi sederhana. Artinya kalau memang tarif di luar tarif resmi ini diketahui oleh banyak orang selain rektor dan oknum-oknum dalam tanda petik, dan uangnya itu masuk ke rekening Unila, itu masih bisa kita pahami. Artinya ada sebetulnya ya, ada dosa dalam petik berjamaah yang dilakukan oleh para petinggi Unila. Nah, yang menjadi masalah itu kan kalau ternyata uang setoran di luar uang resmi itu masuk ke rekening rektor dan tidak diketahui oleh orang lain atau oleh para petinggi Unila yang lain. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Nah, tentu saja menurut saya Kemendikbudristek itu juga tidak bisa buang badan atau lepas tangan begitu saja. Ini kan sudah berlangsung lama ya. Setidaknya Fakultas Kedokteran itu kan sudah meluluskan alumni ya, sudah ada alumninya. Artinya sudah lebih dari 7 tahun dia berdiri. Masa sih selama 7 tahun itu tidak ada misalnya uh, apa evaluasi, termasuk evaluasi dalam hal keuangan. Artinya mestinya ya Kemendikbudristek itu tidak bolehlah menimpakan kesalahan ini hanya semata-mata kepada pemimpin Unila pada saat ini. Hal lain yang menjadi masalah yang perlu juga dituntaskan atau diselesaikan itu adalah soal misalnya motif kenapa sih rektor Unila kok begitu bernafsu untuk menampung uang atau uang hasil permainan di bawah meja itu ke rekening pribadi, sehingga ketika kasus ini meledak, kasus ini muncul, banyak masyarakat fokus pada fakta bahwa rektor Unila itu sedang membangun rumah atau baru saja membangun rumah mewah, mobilnya bagus-bagus, banyak itu. Kenapa? Padahal kan gaji rektor itu sudah lumayan besar ya, sudah cukup lah untuk hidup, lumayan mentereng sudah cukup. Kenapa dia masih bersemangat untuk menambah pundi-pundi uangnya? Nah, banyak yang menduga bahwa ini berkaitan dengan proses pemilihan rektor yang
katanya ini juga ada tarik-menarik, ada banyak kepentingan yang ada di dalamnya. Ketika terjadi pemilihan rektor di Unila, katanya calon rektornya harus membuat tim sukses. Dan tim sukses ini akan berjuang keras untuk mengulkan calonnya supaya menang. Dan juga tentu saja untuk melobi-lobi ke pusat agar setidaknya persentase suara 35% yang dimiliki oleh Menteri Pendidikan itu bisa goyang atau bisa bergeser sehingga calon yang diusung oleh kelompok tim sukses ini bisa menang. Tentu saja semua itu kan membutuhkan biaya besar ya. Mungkin saja para tim sukses itu adalah dosen, mungkin ya. Mungkin nanti setelah sukses menjadi pimpinan Unila bisa bagi-bagi kekuasaan atau bagi jabatan. Sembari kemudian menyingkirkan atau menyisihkan tim sukses yang menjagokan calon lain. Ya kita tidak tahu persis. Tapi dari kabar-kabar angin yang berhembuskan seperti itu. Dan juga kalau kita perhatikan ya, akhir-akhir ini kan ada keanehan di pemilihan rektor perguruan tinggi. Baik perguruan tinggi umum maupun perguruan tinggi agama. Agama itu yang saya masukkan adalah UIN atau IAIN, yang dulunya IAIN, sekarang UIN. Kita lihatlah karena menteri ini mempunyai persentase suara yang lumayan besar, 35%, maka suara menteri itu menjadi penting. Kecenderungan menteri akan memilih siapa itu menjadi penting. Dan menteri biasanya ada peluang untuk digoyang atau memiliki tendensi untuk memilih rektor yang diyakininya tidak hanya sekedar memenuhi syarat ya, tapi juga memiliki afiliasi pada kepentingan politik, pada kepentingan kelompok tertentu, pada kepentingan ormas tertentu yang berpengaruh. Nah, kalau cara-cara seperti ini tidak segera dibenahi atau dihentikan, maka ya janganlah terlalu berharap bahwa lembaga-lembaga ini itu akan memiliki marwah yang disegani oleh masyarakat. Ya, saya rasa itu Balul sudah ngantuk. Ya, semoga para cucu Balul tetap bersemangat kuliah. Jangan terpengaruh oleh kasus yang sedang mendera ini. Karena yakinlah bahwa ini hanyalah ya secuil ujian lah ya. Secuil ujian memang 1-2 hari ini atau 1-2 tahun ke depan akan berpengaruh, tapi lama-lama seiring dengan proses perbaikan yang dilakukan oleh Unila, yakinlah bahwa semuanya akan berakhir, semuanya akan baik-baik saja. Asal ada niat dan tekad untuk lebih baik. Begitu ya, Pak Jojo Balul. Selamat malam, semoga kalian semua sukses.